Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita masih membahas tentang tokoh-tokoh perempuan yang begitu mempengaruhi seluruh isi Alkitab, firman Allah itu untuk menjadi contoh bagi kita yang hidup sekarang, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Delilah adalah seorang perempuan Sunda yang tidak diketahui asal kebangsaannya. Ya, betul kan? Jadi Delilah namanya tuh berarti si cantik. Si cantik. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Dia menggunakan kecantikannya mengkhianati kekasihnya Simson dan memperkaya diri sendiri. Nah, itu dia. Simson membohonginya sehingga membuatnya terlihat bodoh. Sesungguhnya dia tidak bodoh yang kita bayangkan. Dalam beberapa kesempatan sepertinya orang bodoh. Catatan penting dari kisah kotor Delilah dan Simson, kekasihnya Ibrani itu, kita catat di sini adalah sebagai berikut. Pertama, Allah begitu mengasihi kita dan tidak akan meninggalkan kita sekalipun kita membuat kesalahan dan dosa yang begitu kotor dan mengerikan. Alangkah bijak apabila kita tetap setia sejak awal Tuhan memanggil kita, bertobat, menjadi pelayan atau hambanya atau rohani awan apapun bahasanya sampai pada akhir hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Delilah yang tamak, Simson yang kurang disiplin mengakibatkan kekuatannya yang sejak awal dikaruniakan oleh Tuhan akhirnya terbongkar. Hakim-Hakim 13 ayat 24-25, Hakim-Hakim 14 ayat 6, Hakim-Hakim 15 ayat 14. Yang ketiga, kisah Delilah dan Simson yang aneh ini nyaris tidak memberi manfaat apa-apa bagi orang percaya. Namun, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan seperti itu, karena Tuhan pasti punya solusi yang terbaik. Amin. Allah pasti punya solusi agar rencananya tidak terlalu berhasil, tidak gagal, harus berhasil. Apapun peran Delilah, kisah yang kotor ini pada akhirnya Tuhan masih membuktikan melalui Simson menjelang kematiannya. Simson membunuh lebih banyak orang Filistin dibanding yang dia lakukan saat masih hidup. Luar biasa kan? Dan yang kelima, tepat persis seperti yang dikatakan malaikat Tuhan bahwa Simson tidak melakukan karya pelepasan yang tuntas, namun akan diselesaikan oleh Daud beberapa tahun kemudian. Hakim-Hakim 13 ayat 1-24. Manoah dan istrinya mendapat lawatan Tuhan melalui malaikat Tuhan dan berfirman kepada mereka. Hakim-Hakim 13 ayat 2-4. Mereka orang tua Simson memperoleh kasih karunia Allah sehingga melalui kemandulannya mereka dimampukan untuk melahirkan seorang nazir Allah. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Dialah Simson. Roma 12 ayat 11. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan,
berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namamu. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, mulia namamu. Suci, suci, oh sucilah Tuhan, sembahlah Tuhan, oh sembahlah Yesus. Amin.